Halo semuanya, perkenalkan kita dari Variety. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai UAS Big Data, yaitu penerbitan dalam Java dan Hadoop. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Big data adalah kumpulan data yang besar dan kompleks yang sulit dikelola dengan alat tradisional. Berasal dari sumber seperti media sosial, transaksi, bisnis, dan IoT. Teknologi seperti MongoDB untuk data tidak terstruktur dan Hadoop adalah untuk pemrosesan data skala besar. Menjadi solusi utama dikenalkan pada 2005 oleh Rogers Mougulas. Big data kini didukung cloud computing dan machine learning yang dapat mempermudah analisis data. Manfaatnya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memahami konsumen, dan menemukan peluang, menjadikannya kunci daya saing di era digital. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan MongoDB. Yang pertama adalah langkah konfigurasi. Nah, yang pertama ini adalah gambar tersebut adalah kemudian pilihlah versi MongoDB yang kalian inginkan serta platform yang kalian gunakan. Setelah itu klik untuk mendownloadnya. Yang kedua adalah ada langkah kalau sudah selesai di-download, lalu mulai lakukan instalasi MongoDB dari file yang telah di-download. Jika sudah, lalu klik finish. Setelah itu, lalu mulai lakukan instalasi MongoDB dari file yang telah di-download. Jika sudah, lalu klik finish. Selanjutnya, untuk menyambungkan MongoDB dengan sebuah cluster, maka user harus membuka aplikasi MongoDB terlebih dahulu, kemudian klik Add New Connection, kemudian buka website cloudmongodb.com untuk menghubungkan cluster yang dimiliki ke aplikasi MongoDB. Langkah pertama adalah membuka project terlebih dahulu. Setelahnya setelah sampai di tahap ini, kalian bisa cari cluster lalu klik connect. Ya, selanjutnya adalah setelah itu salin link dan tempelkan link tersebut pada aplikasi MongoDB di Windows. Setelah link disalin, ganti bagian dengan password cluster yang ingin kalian koneksikan. Setelah diklik Save and Connect, tunggu maka cluster kalian berhasil dikoneksikan ke aplikasi MongoDB Anda. Oke. Langkah konfigurasi. Yang pertama dari foto yang sudah saya lampirkan itu download atau unduh terlebih dahulu file installer Java Development Kit atau JDK di internet. Lalu sesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Setelah itu, langkah konfigurasi yang terdapat pada foto yang sudah saya lampirkan adalah untuk menyambungkan MongoDB dengan sebuah cluster, maka user harus membuka aplikasi MongoDB terlebih dahulu, kemudian klik Add New Connection, kemudian buka website cloudmongodb.com untuk menghubungkan cluster yang dimiliki ke aplikasi MongoDB. Selanjutnya langkah konfigurasinya. Nah, ini kan fotonya sudah ada. Jika Java Development Kit sudah berhasil diinstal, maka kita perlu melakukan beberapa konfigurasi. Nah, lakukan setting environment variables Java dengan cara membuka control panel System and Security Advanced System Setting. Lalu langkah konfigurasi selanjutnya, pada sistem variables, klik button new dan memasukkan nama variabelnya dengan Java home dan pastekan link foldernya di variable value. Kemudian klik OK. Selanjutnya, klik path pada sistem variable, tombol edit. Kemudian, klik new dan isikan dengan direktori JDK /bin, lalu klik tombol OK pada edit environment variables-nya.
Selanjutnya, buka command prompt, lalu cek versi Java dengan perintah Java version. Lalu apabila muncul versi Java yang diinstal, maka proses instalasi telah berhasil. Oke, selanjutnya download ini terlebih dahulu di link yang sudah saya cantumkan, http Hadoop Apache Release HTML. Kami menggunakan Hadoop ini dengan versi 3.4.1. Selanjutnya, untuk menyambungkan MongoDB dengan sebuah cluster, maka user harus membuka aplikasi MongoDB terlebih dahulu, kemudian klik Add New Connection, lalu kemudian buka website cloud.mongodb.com untuk menghubungkan cluster yang dimiliki ke aplikasi MongoDB. Langkah pertama adalah membuka project terlebih dahulu. Lalu, untuk menyambungkan MongoDB dengan sebuah cluster, maka user harus membuka aplikasi MongoDB terlebih dahulu, kemudian klik Add New Connection, kemudian buka website Cloud MongoDB untuk menghubungkan cluster yang dimiliki ke aplikasi MongoDB. Langkah pertama adalah membuka project terlebih dahulu. Untuk ngecek atau menguji bahwa Hadoop telah terinstall pada PC atau laptop kita, bisa dengan cara mengetikkan perintah Hadoop version. Jika telah berhasil diinstal, maka akan muncul informasi mengenai Hadoop yang digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah yang pertama langsung saja menambahkan database name dan juga berikan collection name pada MongoDB Kompas Anda seperti ini. Membuat database bernama DB Primakara dan di dalamnya ada folder collection bernama mahasiswa. Langsung saja kita ke contoh menambahkan data terstruktur. Yang pertama, langkah awal yaitu pilih tambahkan data pada objek di bawah ini. Pilih antara insert, JSON atau CSV file jika Anda sudah memiliki data tersebut. Di sini kita belum punya datanya, jadi kita langsung menambahkan datanya saja lewat insert dokumen. Setelah memilih insert dokumen, langkah selanjutnya kita akan menambahkan data di MongoDB Kompas seperti ini. Setelah memilih insert dokumen, langkah selanjutnya kita akan menambahkan data MongoDB Kompas seperti ini. Selanjutnya langsung kita buat collection lagi di DB Primakara. Selanjutnya kita akan membuat collection bernama biodata. Setelah menambahkan biodata, langsung kita tambahkan data baru yang data barunya dan membuat raw-nya seperti ini. Lalu tekan insert dan akan menampilkan sebuah data baru seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Jadi di langkah selanjutnya ini dalam data terstruktur dan tidak terstrukturnya. Contohnya, yang pertama sebelum masuk ke implementasi instalasi Hadoop, yang pertama install Hadoop terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya yaitu setelah menginstal, kita harus mengkonfigurasi file core dan HDFS yang sudah diinstal. Selanjutnya, setelah mengkonfigurasi integrasi Google Drive, di mana berfungsi untuk memunculkan data yang sudah kita buat. Setelah data sudah dibuat, yaitu sekarang kita mencoba untuk membuat data terstruktur dengan menggunakan file CSV seperti cara seperti yang ada di gambar. Kemudian setelah kita mencoba membuat data tidak terstrukturnya dengan cara menggunakan TXT. Di sini kita membuat folder Veracity
di HDFS, kemudian salin data terstruktur dan tidak terstruktur ke folder Veracity. Dan di sini selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Nah, simulasi ini membuktikan bahwa kombinasi MongoDB dan Hadoop mampu memberikan solusi efektif dalam mengelola dan analisis big data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, MongoDB dengan model dokumen NoSQL menawarkan fleksibilitas tinggi untuk menyimpan data tidak terstruktur, sedangkan Hadoop unggul dalam pemrosesan data skala besar secara terdistribusi melalui HDFS dan model MapReduce dan dalam distribusi melalui HDFS dan model MapReduce. Kedua teknologi ini saling melengkapi, di mana MongoDB cocok untuk aplikasi real-time dan fleksibel, sementara Hadoop lebih unggul dalam pemrosesan base data besar secara efisien. Sekian dari saya dan terima kasih.